Wow, welcome back to podcast Bacot Ria. Salam bacot. Salam bacot. Gimana, Cat? Undang siapa kita hari ini? Kamu siapa? Saya siapa? Saya nggak tahu saya siapa. Saya pakai topik kayaknya. Kita balik lagi malam ini. Kita akan mengundang seorang perempuan cantik yang inspiring. Inspiring dan cantik. Udah gitu doang kalau perempuan. Oke, bentar lagi kayaknya dia gabung nih. Ya, bentar ya. Oke, sepertinya sudah masuk. Oh, wow. Wow. Hi guys. Wow, halo. Kakak Putri. Wow. Kakak Putri senyumnya bisa flat gitu. Itu beli di mana senyum kayak gitu? Oh, maaf, belum ada videonya ya ternyata. Keluarin dong. Belum ada videonya aja cakep ya. Bang. Kaget. Gua juga kaget. Gimik gitu ya. Pinter juga. Konsepnya apa? Yin yang gitu, putih hitam kayak gitu. Emang kalian yin and yang? Konsepnya itu kita ngambil dari Punakawan. Gareng sama Semar. Kalian nggak pantas dong ngomong sama Sri Kandi kalau gitu. Boom. Bawahan kamu tuh kroco-kroco sebenarnya. Iya benar. Oke, Sri Kandi, kami. Maafkan kami cuman. Gelap nggak sih? Enggak kan ya? Jelas kan ya? Tapi kok dari gua gelap banget ya? Lo pakai kacamata. Maaf, Anda kayak tukang pijat. Anda itu. Oke, Putri apa kabar? Good, happy as always. Cakep. Ini nih yang kayak gini-gini. Positive vibes. Gak percuma ya, udah cakep positif lagi. Iya. Terus kerja? Apa? Pulang kerja atau gimana? Nggak dong, aku akan WFH sampai waktu yang belum ditentukan. Emang kamu itu kerja di mana? Kerja di sebuah sekolah. Kalian tahu kan kalau misalnya sekolah belum boleh buka, jadi ya gitu, belum bisa kerja sih. Bukan belum bisa kerja, belum bisa balik ke kantor lah. Kamu guru? Wih, aku mau sekolah lagi boleh nggak? Kalau gurunya cakep-cakep gini, gue juga mau sekolah lagi. Gue agak menikmati kaget-kaget fake-nya gitu, kayak, wih, wow, harus apa, ikut kaget, apa, wow, gitu. Oh, namanya juga gimmick, ya. Kaget. Aduh, oke, gue harus apa? Kita tuh tadi udah latihan kaget. Oh, menarik. Nggak, tapi serius. Kenapa? Gue sebenarnya gini. Gue jarang, mungkin hampir nggak ada temen gue yang berprofesi guru. Satu mungkin ada temen kampus gue sekarang jadi dosen, tapi dosen ya. Nah, lo kan guru, lo guru SD, SMP, SMA. Lo tadi dengar nggak pertanyaan gue apaan? Gue TK. Oh, guru TK. Dengar. Itu challenging banget. Guru TK gue. Challenging dong. Setiap pekerjaan sih challenging buat gue. Cuman kayaknya challengingnya aja yang beda-beda. Tukang ojek juga challenging. Kalau misalnya ngurusin customer yang bawel, challenging, right? Iya, benar-benar. Sama gue juga kayak kita nge-podcast ini juga challenging. Karena kadang-kadang dia juga... Anda ngurusi klien-klien yang BM, challenging kan? Benar. Enggak, tapi menariknya kalau guru TK, berarti kan di bawah 6 tahun semua dong. Nah, itu kan anak-anak kecil kan, lo gimana cara mengaturnya? Karena kan lo harus sabar. Itu makhluk yang paling susah diatur, kecuali hewan. Menurut gue ya. Iya, anak kecil. Yang nggak bisa kita atur itu adalah cuaca, hewan, sama anak kecil. Iya, karena anak kecil kan, kamu nggak bisa marah pasti sebagai guru TK, bener nggak sih? Nggak perlu. Nggak perlu marah. Maksud aku, Kenapa jadi aku kamu tiba-tiba? langsung terasa nggak personal gitu. Kayak wow. Itu bagian gua. Sorry. Kenapa lo ambil juga? Kagak, maksud gua. Tapi langsung personal. Iya, tenang, Cot. Emang rumah di mana? Langsung nyaman ya. Nah, gue tuh
Mungkin itu Itu ya. rasanya. Itu rasanya. Itu kita baru beberapa menit, gimana yang tiap hari ketemu gua. Lagi jualan. Gimana? Lo boleh daftar lagi jadi murid TK? Kenapa? Boleh daftar lagi nggak sih jadi murid TK? Nggak boleh. Sorry. Gua nggak mau punya murid kayak lo. Jadi tua banget, tua bagus. Enggak, tapi serius. Maksud gua balik lagi ke yang tadi, Cok. Anak kecil kan lucu, tapi pasti lucu lah. Tapi kan ada juga anak kecil yang nggak bisa diatur. Lo pernah merasa kesel nggak? Kesel. Nah, misalnya kesel kayak, gemes gitu. Kenapa sih kamu tuh nggak nurut? Misalkan gitu. Atau kayak, sampai, oke, mungkin nyambungnya ke PMS, Cok. Ketika lo PMS atau lagi dapet, enggak kan, kadang-kadang kan kalau mau dapet kan, cewek-cewek kan suka, apa? Pengalaman ya? Nah, iya. Maksudnya suka, temperamennya tuh naik gitu loh maksud gua. Apakah, gimana, lo mengatur, pasti kan lo harus keep calm, menjaga mood, karena ketemu gitu. sama anak kecil. Nah, gue tertarik banyak hal di sekian komentar lo. Yang pertama tentang PMS, yang mana percayalah wahai laki-laki, kita sebagai perempuan PMS itu reaksinya lain-lain. Jadi kalau emang lo lagi sial aja, dapet yang suka ngamuk-ngamuk, nikmatilah. Gua nggak pernah PMS ngamuk-ngamuk, tapi makan gua banyak banget. Gua nggak ngerti lagi, kayak gua nggak punya kenyang gitu loh. Kayak anjir, gue baru makan terus pengen ngemil apa lagi ya, bahkan makan gue belum habis kayak, gue udah kebayang martabak kayak gitu. Nah itu PMS. Dia nggak PMS. Bahwa lain. Oh, lo larinya ke makan ya berarti ya? Ke makan. Gue nggak kayak emosional. Gue jujur, mungkin kalau emosi yang pernah terpengaruh sama gue jadi cengeng. Tapi gue nggak jadi marah-marah. Jujur nggak jadi. Nggak pernah. Gitu, itu masalah PMS ya. Okay. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah gimana caranya balance, intinya maksud lo kan kalau gue lagi rungsing sendiri sama masalah gue, terus habis gitu gue harus happy gitu ya, masuk kelas gitu kan. Iya dong. Kita sebagai orang tua, gue sebagai guru, itu itu tuh anak-anak tuh ngerasain gitu. Walaupun kita nggak ngomong. Mereka tuh masih kecil, masih suci banget. Dan nih gini, orang tua kalau misalnya kesel, ngamuk-ngamuk, capek, anaknya jadi cranky, terus dia makin cranky juga gitu. Jadi ya itu tuh sebenarnya dia refleksi dari orang tuanya, sama kayak gue. Kalau karena gue menyadari itu, sehingga kalau sebelum gue masuk kelas, gue harus tinggalin semuanya di luar. Terbukti, tau nggak lo, gue pernah serungsing-rungsingnya patah hati ceritanya. Ya kan, ibu guru kasihan. Ibu guru boleh dong patah hati, ya kan? Boleh dong, ya kan? Ibu guru boleh patah hati. Terus kayak udah merasa nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa dah gue masuk kelas. Tapi segimana pun gue nahan itu, kayaknya mereka bisa ngerasain. Mereka tuh rese banget di seharian, kayak yang biasanya gue sudah melakukan A, dia udah bisa dengerin gue, tapi ini kayak nyari-nyari gitu. Nah, gue tersadar bahwa gue nggak bisa nyalain dia. Gue nanya diri gue sendiri, gue kenapa ya? Gitu. Gitu. Jangan-jangan guanya. Benar. Make sense. Berarti kalau gue lagi rungsing, gue jangan ketemu dengan ikut rungsing. Kayaknya gitu, Cok. Iya. Tapi kan kalau gue kan nggak pernah rungsing. Iya, gue doang yang rungsing. Yang rungsing gue doang. Kalau gue bawaannya makan. Iya. Oh, iya. Make sense. Karena cerminan juga. Jadi mereka itu ngeliat bahwa, ini si ibu juga lagi rese nih, gue resein lagi kayak gitu kali kasarnya. Rasanya gitu. Kayak gini, gue kok nggak semenyenangkan biasanya ya. Gue kok nggak seseru biasanya, sehingga mereka jadi kayak, ya nggak tahu deh gimana, intinya pasti gue yakin mereka tuh ngerasain. Sama lah kalau teman kita kenapa di dalam satu tongkrongan juga lo kan ngerasain sih, pasti ada vibes yang aneh gitu. Iya sih, getaran aneh ya. Vibrance. Kayak lu kan waktu lo nggak usah dibahas di sini anjing, nggak usah. Gue suka nih, justru gue menanti ada apa. Soalnya galaunya banyak. Bucin. Gitu.
gitu. Oh my god. Tapi kalau boleh tahu lo megang berapa anak di satu kelas? Nggak sampai 20, antara 15 sampai 20 lah. Enak, Cot. Gua satu aja mau mati rasanya. Gimana 15? Nah, lo udah berapa lama jadi guru TK? Kalau lo tanya gue jadi guru, gue mungkin ini jalan tahun ke-8 gue jadi guru. Semenjak gue berprofesi jadi guru ya. Wow. Tahun ke-8. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya apaan lo? Psikologi. Psikologi? Kok waduh? Tunggu. Gue pengen tahu, kenapa pakai waduh? Nggak apa-apa. Maksudnya, waduh, psikologis gitu loh. Karena itu menurut gue susah sih kesana tuh. Gue nggak apa-apa. Iya, gue punya cerita ya, temen gue masuk psikologi itu katanya masuk ke gampang, keluarnya susah. Iya kan, jadi dokter juga kan itu kan. Berarti lu bisa baca apa ya, karakter orang dong, sedikit lah. Lo bisa nggak? Gue bisa. Kenapa tiba-tiba lu jadi bisa? Bisa. Anak psikologi bukan? Ya, kayak dia orangnya, kalau menurut gue ya, gue coba baca lu gitu. Lu tuh anaknya asik, terus talkative. General banget lu ngomong. Udah nggak apa-apa dong. Talkative. Terus suka makan. Ya terus suaranya pelan yang itu aja. Iya, gue juga bingung. Nggak, sebenarnya nggak apa-apa loh. gue nggak bisa baca karena ya gue cuman bisa kalau emang udah sering ketemu mungkin gue bisa baca. Yes. Nah, sama kayak halnya kayak gitu. Lo kalau mau tahu sesuatu, tahu sifat orang nggak bisa kan kalau dari pertama kali ketemu. Sehingga gue bete banget sih kalau ditodong. Oh, anak psikologi ya? Gue orangnya gimana? Langsung, apakah kita pernah ketemu di kehidupan sebelumnya? Kayak, apakah kamu adalah saudara saya yang tertukar? Ya nggak gitu dong, bos. Kamu adalah kembaran saya. Oh, ternyata kamu dulu adalah sahabat apelku. Kan dan karena ketemunya jadi apel dulu, buah-buahan mungkin. Gue nggak tahu. Nggak tahu, mungkin. Zaman kapan gitu. Nah, Put, lo selain guru, terus ada kegiatan lain nggak yang lo kerjain? Hobi, olahraga, apa kek? Gue lagi punya mainan sama adek gue. Oh, mainan apaan? Nah, jadi tuh adek gue chef. Dia di Bali sih sebenarnya kerjanya. Terus karena keadaan lagi kayak gini kan, hotelnya tutup. Okay. Jadi kita merintis usaha bersama gitu lah dalam bidang kuliner. Udah nyobain belum? Apa namanya? Namanya Kabidon, enak banget. Tuh sebelah lo udah nyobain kasih. Nah, coba dong, lo promosiin sekarang di sini. Kenapa? Karena ini adalah resep yang udah gua perdebatkan sama adik gua. Adik gua adalah seorang yang sangat mahir di bidangnya, gue bisa bilang gitu. Gue sangat diam-diam gue mengagumi dia sih, dia keren banget sih dalam hal memasak gitu. Okay. Dan gue suka banget. Kita ngegodok ini bareng-bareng, terus ini kayak rasanya tuh enak banget dan gue yakin lo akan suka salah satu dari menu kita atau bahkan tiga-tiganya. Oke. Menunya itu pedas, rasanya manis atau apa? Ayam atau ayam, daging atau nasi atau bubur atau apa? Atau ulet bulu apa gimana? Iyo, ada 3. Yang pertama tuh tiga-tiganya ayam. Kita lagi ngopreknya tentang ayam nih. Kenapa milih ayam? Karena itu lebih universal. Lebih universal. Kalau misalnya kita ngomongin udang, kita ngomongin ikan, ada beberapa orang yang alergi. Ya kan? Ya. Tapi sapi general juga kan sapi? Sapi enggak, belum aja sih. Tapi enggak, kita nggak menutup kemungkinan kita akan buka di situ. Doyan sapi? Saya doyan. Doyan banget. Kambing saya doyan, sapi doyan, ayam doyan. Babi? Yang mana yang nggak doyan? Semuanya doyan. Tapi gua nggak makan jeroan. Nggak makan jeroan. Iya. Nggak makan jeroan sama nggak makan nasi ya? Nasi sih makan. Jeroan gue nggak makan. Gue udahlah peduli amat gitu. Nah, apa? Kalau udah tua ya sakit kalau makan jeroan. Siapa yang udah tua? Gue udah tua sih. Katanya.
Enggak, gue belum, masih muda. Gue tetap denial. Nah, cuman Kabidon ini adanya di mana? Kabidon nih ada di GoFood, ada di GrabFood. Terus kita juga punya warung sih di Jalan Blimbing, daerah Pejaten gitu. Search aja di Maps Kabidon ada kok. Oke, nanti kita Next, coba kita akan pesen. Cobain 3 rasa Kabidon yang enak semuanya. Oke. Kapan kamu ada di sana? Kita pasti ada. Salah. Besok. Maksudnya nanti Kabidonnya kan? lu ada di sana, kita datang gitu maksud gua. Iya. Intip-intip IG-nya juga boleh. Oke. IG-nya sebutin dong. IG-nya apaan? @kabidon.id. Oke. Nanti kita promote juga. Nah, lu status relationship? Single? Mingle? Atau gimana? Limited edition. Limited edition gimana? Kayak gue mau beli jam limited edition. Maksudnya gimana? Aduh. Nggak, ada lu sekarang single atau Lagi sendiri gua, sendiri. Ya. Okay. Sama kok, aku juga lagi sendiri. Itu sebelahnya, maaf. Enggak ya? Oh, bukan gue yang ditanya ya? Nggak, Bukan. maksudnya kan dia sendiri, gue juga sendiri. Kan apa salahnya kan? Apa salahnya apa? Temenan. Iya. Boleh dong. Udah lama singlenya atau baru atau gimana? Sendirinya, ya lumayan. Oh, suaranya mulai rendah. Mulai rendah nih suaranya nih. Mulai rendah, terus kayak, Gimana ya? Tapi nggak gue ada. ngejual muka sedih. Tapi nggak ada yang lagi dekat atau gimana? Ada. Oke. Nggak ada. Terus? Kenapa nggak kalian aja? Kan sendiri sama sendiri. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau Batam ketemu Batam nggak akan bentrok. Bentrok dia. Tang kayak main pedang Star Wars. Gitu. Nggak boleh itu menyalahi kodrat. Ya. Nah, terus selain Kabidon lo ada kegiatan apa lagi? Selain Kabidon ya nyiapin tahun ajaran baru depan sih, karena kan ya kita tahu lah tahun ajaran baru depan kan kayak akan lebih luar biasa daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi Betul. harus disiapin Karena lebih ekstra gitu. Yang gua tahu sekolah itu bahkan sampai dari TK sampai kuliah itu baru masuk itu tahun 2021. Anjir, lama banget coy. Serius, Cot? Yes. Benar kan? Ya itu kenapa kenapa gue bilang WFH masih lama. Karena susah diatur, jadi mereka nggak boleh ada di satu tempat yang sama terlalu banyak, Cot. Itu karena lebih rentan. Iya sih, cuman kan lu gimana lu ya nggak tahu sih ya, kita ngobrol nih, gimana menyampaikan pendidikan yang harusnya disampaikan langsung, man to man lagi, bukan man to man apa ya, face to face, ke anak-anak, apalagi anak kecil gitu ya. Mereka, ya. Terus apa yang harus disiapin itu kayak, ya gue nggak tahu sih. Ya SFA kan, school from home kan sebenarnya. Iya. Lewat Zoom juga kan? Iya, lewat Zoom juga. Jadi lu juga menyampaikan materinya virtual kan jadinya? Offline maupun online ya. Iya. Iya sih sekarang gitu sih. Makanya gue juga pengen cepat beres nih sebenarnya nih siapa nih? Siapa COVID? Lama di Bandung jadi COVID dia. Jadi Sunda. Kata siapa orang sudah nggak bisa ngomong itu mah fitnah. Gue sering denger tapi ini lucu. Gue ikut-ikutan aja biar lucu. Aduh, bapak-bapak. Bukan bapak. Bapak dong. Nah, terus selain lu sekarang menyiapkan semua materi untuk ajaran baru, sering olahraga atau apa hobi lo? Lo punya hobi apa sih? Nonton. Iya sih, gue gini, untuk ini cara gue sih sebenarnya, cara gue menyikapi situasi ini ya. Okay. Cara gue menyikapi situasi ini yang gue pribadi gue nggak bisa kontrol gitu kapan ini selesai, ini sampai kapan, pemerintah bakal kayak gimana, kayak gitu-gitu, virusnya kemana aja, gue nggak bisa kontrol itu gitu. Yang gue bisa kontrol apa ya gue akan fokus untuk kontrol apa yang gue bisa, diri gue sendiri gitu. Jadi kayak gue berhenti bertanya kapan, tapi kayak jadi akhirnya gue ngomong, gue berpikir apa yang bisa gue lakukan gitu di rumah. Okay. Beberapa hal, masak misalnya, gue mencoba
rutin untuk mungkin paling nggak gue nyoba masak buat sarapan gue sendiri deh gitu, atau enggak olahraga gue zumba di rumah. Gue zumba karena biasanya kan bisa ke studio kan. Zumba. Yuk zumba zoom ya. Zumba. Kan cuma bercanda ya, Iya, jangan bercanda, diajak beneran. Terus? Iya gitu, jadi kayak gue olahraga, masak, sama nonton Berarti lo Netflix. mencoba untuk membuat diri lo menjadi lebih kreatif lagi lah ya. Dan tetap kata lain. produktif kali. Dan produktif. Produktif bener sih. Produktif. Just to keep your brain sane kan. Ya, betul. Alias menjaga kewarasan gue, bener. Betul, karena sama kayak kita juga, Cot. Iyalah. Semenjak kita WFH, kreativitas kita kan muncul terus ya. Kita gitu. malah semenjak kita WFH jadi nggak waras. Karena kreatif. Gitu. Tapi lo berdua jadi ngapain gitu? Maksudnya kerjaan masih? Kerjaan masih. Jalan, lancar. Masih jalan. Karena WFH, terus jadi kita bikin podcast ini, terus kita juga mencoba untuk tetap produktif lah. Gue juga olahraga basket, sit up, push up. Oh ya? Basketnya gue percaya, sit up sama push up tuh nggak ada kayaknya. Gak, gue cuma push up sama sit up itu sebelum basket cuma 5 kali 1 set. Biar panas aja, bos. Ya ada pemanasan ya. Misalnya biar nggak terlalu ringkih gitu lah. Salah satunya juga sebenarnya ngobrol kayak gini tuh menjaga kewarasan gue banget sih. Gue adalah orang yang suka banget ngobrol kan, orangnya ngomong mulu gitu. Jadi ya, ini salah satu menjaga kewarasan gue juga sih sebenarnya. Thank you guys. Betul. Iya. Ini juga menjaga kewarasan gue kalau ngeliat cewek cakep tuh waras gue tiba-tiba. Easy ya? Kayaknya lo emang ngeliat cewek mau cakep, kan cuma 2 kamusnya di lo. Cakep sama cakep banget. Kalau yang jelek udah nggak dilihat. Astagfirullah. Rukiah dulu. Nah, tapi benar. Nah, tapi lo nonton apa biasanya? Apa? Money Heist? Money Heist. Oh, Money Heist. Gue bukan... La Ciudad de Papel. Apa namanya? Aduh, lupa gue. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Laka. Udah. La ilaha illallah. Oh, terus tapi gue tuh lagi patah hati gara-gara jagoan gue mati. Kesel gue. Jadi nih sebelum nonton terus gue habis nonton kayak udahlah jagoan gue mati, ngapain gue nonton lagi gitu. Drama banget aku. Ingat, itu semua hanya duniawi. Bukan duniawi, itu semua hanya film. Itu semua hanya film. Duniawi. Film. Nah, lu berapa bersaudara kalau boleh tahu? 2, gue sama adik gue. Lu paling cuma 2. KB ya. KB dong. Iya. Contoh KB yang baik dan benar. Betul. Nah, laki-laki tuh kalau gua sebenarnya gua pengen punya 3. Kenapa 3? Karena biar ramai. Oke. Jadi, menarik. Gini, gua kenapa 3? Karena biar mereka saling kompak. Karena kalau 2, yes kompak, tapi kayaknya sepi. Kalau 3 tuh, kalau 3 jadi ada penyimbangnya gitu satu. Yang tengah itu biasanya yang penyeimbang mereka gitu. Gitu sih kalau gue. Kalau lo? Mau? Jawab. Gue bingung kalau ditanya pengen punya anak apa enggak. 1 aja deh gue. Gue takut. Pengen punya tapi 1. 1 aja. Yang penting ada keturunan aja. Oke. Gitu. Kalau kamu berapa? Jawaban gue adalah punya anak itu nggak bisa jadi keputusan sepihak. Karena gue bikinnya nggak sendiri. Iya, kalau sendiri berarti belah diri, jadi dia amukan. Tadi kan dia nanya. Lah, gue juga lagi sendiri. Kan maunya berapa, bukan tahu keputusannya. Susah nih masih psikologis. Oke, kalau lo nanya sama gue pribadi. Ya. Misalnya nanti suami gue bilang, terserah kamu gitu ya. Ya, terserah aja. Ya. Sedikasihnya sama Tuhan, karena gue tahu Tuhan itu yang lebih tahu, percaya sama gue. Udah aja. Gue juga tahu. Semua orang juga tahu sedikasihnya Tuhan. Kadang juga udah yang berusaha juga 10 tahun gak dikasih-kasih. Gue usaha banget. Hanya. Enggak, bininya. Enggak ada bininya sih tapi ya.
Gitu. Jadi gini, Cot. Untuk Ini menurut gua Putri itu salah satu perempuan yang psikologis. Maksud gua kalau dibilang high quality jomblo, Cot. Ya nggak? Jomblo High quality jomblo 2 berarti ya. ini jomblo high definition juga. Oke, ini jomblo Jadi, high definition. psikologis udah pasti. Gue bukan bacot ya, tapi ini benar-benar karena sekolah psikologis itu nggak gampang. Gue Iya. tahu karena gue dari SMA gue ngitung-hitungan gue agak bodoh. Statistik gue nggak pernah dapat C. Bayangin loh. D itu paling gede. Itu sebenarnya katrol. Terus lo guru, menurut gue kita harus guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya dong. Terus lu TK anak-anak kecil, Iya, Cot. belum Itu tentu semua orang bisa kayak lu. Karena takut gue. bener, karena kalau lo ngajar di SMP mah, setrap lo ya, pada takut. Udah gampang dikasih taunya. Tapi kalau TK kan nggak bisa. Itu membutuhkan skill khusus. Jadi menurut gua Putri, satu lagi apa? Punya usaha, entrepreneur juga, terus suka zumba, Olahragawan juga berarti. nggak pakai olahragawati aja. Olahragawati. Terus sukanya lenje-lenje nonton Netflix. Karena kalau nonton Netflix pasti lenje-lenje dia. Gitu. Ya, jadi dia jomblo high definition juga. Jomblo high definition 2. Gitu. Kenapa harus 2? Karena udah ada yang pertama. Oh ya? Habis ini gue samperin lah. Oh gitu. PSBB, Pak. Nggak boleh. COVID nggak boleh. Oh ya udah deh. Tapi nanti besok gue datang ke Kabidon. Kenapa jadi lo yang datang? Ya. Lo udah pacaran berapa kali? Ini Lama di nih. timeline biasanya nih. Kalau lama berarti banyak. Banyak nih biasanya. Lo lama mikirnya? Iya, banyak. Iya, bukan banyak sih, kayak more than 3 gitu. Oh, more than 3. Oke. It's fine, it's okay. Oke, terus ada yang mau tanya nggak baca kumis nih? Kenapa sih kalau cewek cakep terus lagi gue liatin tiba-tiba lo tembak, dia mau lo tanya nggak? Enggak, soalnya lo merhatiin banget dia. Kali aja si Putri pengen nanya buat lo, Cot. Nanya apaan, Put? Gimana pendapat kalian tentang teman kalian atau siapapun itu yang mengomentari fisik? Mengomentari fisik. Tergantung. Ya. Tergantung apa? Duluan, Cok. Tergantung gini. Karena kalau dia juga sering ngomongin fisik gue, tapi karena dia sahabat gue, jadi gue fight. Tapi kalau kan gini, ada orang yang ngomentarin fisik tapi arahnya ke bercanda. Oke. Tendensinya tuh nggak bener-bener serius itu kayak wah, lu kayak babi lu apa? Enggak, cuma kayak lucu-lucuan dan menurut gue itu masih fine karena menurut gue itu tanda kita berteman dekat atau enggak tuh dari situ juga. Tapi kalau gue ngelihat orang yang mengomentari dari sosial media yang nggak tahu itu siapa dan dia mengomentari kayak lo gendut lo, nah itu nggak baik menurut gue karena lo nggak tahu dia itu seperti apa. Itu kalau menurut gue gitu. Jadi ini kan lebih ke arahnya ke bullying, cyberbullying. Bukan tuh cyber, badan tuh apa? Oh, badan. Body shaming. Itu body shaming. Nah, tapi kalau menurut gua gitu. Jadi kalau emang ada temen gua yang mengomentari orang yang nggak kenal, justru nggak boleh gitu loh. Nah, gua kasih tahu. Tapi kalau kayak orang ngomong, Nut, lo kayak kuda. Udah, orang dia ngomong doang, gua tahu dia bercanda. Gitu. Itu dari gue. Silakan. Kalau gue ya, gue kalau temen ya seperti biasa lah. Lu mau ngomentarin gue apa, mau kumis gue jarang-jarang mau emang apa? Jarang, Cot. Oke, emang jarang itu kumis gue. Bukan ngehina, bukan body shaming juga. Gue kesel banget sama lu. Kumis emang kagak ada kumisnya. Kesel banget gue dibahas mulu. Bukan. Gue kalau orang mengomentari ada orang yang ngomentarin badan gue gitu ya. Gue tuh karena gue cenderung orang yang nggak peduli, jadi gue bodo amat. Nggak pernah gue masukin ke dalam pikiran gue. Bapak kayak komediannya? Siapa tuh? Pak Haji Tile. Makasih. Nah, itu kan bercanda konteksnya. Iya. Karena ya misalnya kalau tadi lu bilang tiba-tiba orang nggak kenal nih, misalnya temennya Putri ketemu gue terus bilang kayak, ya gila ya tuh si laki itu kurus jelek itu kayak, ya udah gue emang kurus jelek terus lo mau ngapain gitu.
karena gue nggak pedulian jadi orangnya, jadi buat gue Karena Oke. itu. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue setuju sih sama poin di mana itu biasanya menggambarkan kedekatan. Ya kadang-kadang kalau udah sama temen deket tuh kayak kita bisa melakukan kayak misalnya ngomong kata-kata kasar kayak gitu tuh adalah salah satu bentuk keakraban gitu kan. Betul. Bisa jadi kayak gitu. Gue suka poin bercanda. Bercanda itu kalau bercanda itu kan adalah di saat dua belah pihak merasa bahagia kan, sehingga bercanda. Betul. Kalau misalnya salah satu pihak udah merasa itu nggak lucu, itu nggak happy, nggak seneng, itu berarti udah nggak bercanda lagi jatuhnya, ya kan? Betul. Jadi kan pastikan temen lo seneng kalau misalnya lo melakukan itu sama dia gitu. Karena lo berdua udah kenal, jadi kalau misalnya lo saling kata-kataan, lo tahu itu dia pasti kagak bakal ngomong nggak bakal masukin hati gitu. Makanya gue berani ngomong kayak gitu kan. Masalahnya nggak semua orang sedekat itu gitu kan. Iya. Semua orang sedekat itu. Bahkan kedekatannya bisa beda. Misalnya gue sama rekan kerja gue deket sih sehari-hari gitu kan. Tapi kan kita harus ngukur secara personal juga ya, dekat secara personal gitu loh. Tapi gue pribadi ya, sedekat-dekatnya sama temen gue adalah tipe yang bukan mencari kelucuan di situ gitu. Gue harus mencari level lucu yang lebih daripada itu gitu. Karena itu menurut gue terlalu beresiko. Gue nggak pernah tahu sedekat sekarang gue bisa melakukan itu sama dia nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya kucingnya habis meninggal gue gituin dia ternyata lagi. Iya, tapi kan lagi salah juga kalau udah tahu gitu ada yang meninggal terus lo bercandain gitu ya salah juga sih. Kucing, Con. Makanya kita nggak tahu kan. Jadi gue sih lebih memilih main aman ya, kayak cari bercanda yang lebih seru aja lah daripada itu gitu. Emang gitu bercanda seru menurut lu tuh kayak gimana? Bercanda seru gimana cara mendefinisikan bercanda seru? Satunya lah, kalau tadi kan gue jokesnya kan itu yang gue lempar tadi. Itu lucu? Enggak juga sih pasti ya. Itu udah gue mau bilang ya udah. Tapi benar setuju. Karena mungkin kalau gue sama Cat Kumis, gue juga merasa gue udah dekat lah. Dan ada circle teman-teman kita juga merasa kita udah dekat. Jadi menurut gue sih selama mereka coba bercanda, gue I'm fine. Dan gue juga anaknya cuek. Dan gue nggak pernah bilang, anjing Nan, lu tambah gendut. Ya udah emang adanya begini. Tapi yang penting gue udah gitu doang sih. Ace. Bilang nggak apa-apa, dibilang jelek, tapi kita punya pasangannya nggak jelek. Betul. Itu lebih membanggakan. Betul. Punya? Belum punya, makanya. Gitu, Put. Nyambung yang tadi, gue tuh baru beberapa hari yang lalu mendapat perlakuan yang kayak gitu. Karena gue nanya, karena kayak ini isunya lagi hangat banget di diri gue gitu. Oke. Karena tiba-tiba ada, ya kita kenal gitu, temenan, terus tiba-tiba gue ngupload apa, terus dia komennya ke gue sesuatu yang gini, lo udah lama gak ngobrol sama gue, terus lo tuh mau nyapa gue apa gimana gitu, kenapa harus kata-kata yang gak enak itu yang keluar untuk gue gitu. Ya. Tapi ke arah body shaming? Ke arah body shaming. Okay. Ke arah body shaming. Terus, sekali lagi gue bukan orang yang suka marah kan, jadi kayak marah tuh bukan respon gue gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya kayak kaget nih gue harus tunggu dulu, gue harus dalam kendali gue untuk mengambil sebuah respon gitu kan. Betul. Jangan ya sialan lah, apa bedanya gue sama dia gitu kan. Betul, sama-sama melontarkan kalimat-kalimat yang betul ya banget gitu. Jadi gue lebih memilih gini, gue biasanya mempraktekkan iMessage. Kalau kalian tahu iMessage itu kayak misalnya tadi dia ngomong lo kayak apa gitu ya misalnya, gue nggak memilih untuk yang mengatain dia atau ngatain dia menyerang, gue lebih memilih untuk iMessage ya, message ke gue. Gue merasa sedih sih ngebaca chat lo kayak gitu ke gue. Sebagai cowok lo digituin gimana, ngerti nggak? Canggih cot ini, gue baru tahu tuh. iMessage. Jadi kayak misalnya kalau lo sama pasangan lo deh, lo adu argumen, kalau lo saling tunjuk-tunjukkan, lo tuh gak bakal pernah kelar, bos. Iya. Sadarilah bahwa itu kan pasangan lo ya, bukan
bukan lawan lo yang emang lo harus menang di dalam suatu diskusi kan. Betul. Nah, menurut gue sih yang lebih bukan akurat Lebih dalam ya, lebih nyentuh ya. lebih ya itu gue akan memakai iMessage gitu, kayak gue sedih sih ngebaca chat lo kayak gini. Terus gue harus bertanya lagi ke diri gue, kenapa ya kok gue sedih ngebaca chatnya kayak gitu, apa yang membuat gue sedih, gue tanyain dulu ke diri gue sebelum gue kasih tahu ke dia gitu. Akhirnya gue bilang mencintai diri gue yang sekarang itu perjalanannya panjang banget. Sampai gue cinta kulit gue cinta badan gue mensyukuri semuanya, itu perjalanannya nggak gampang. Betul, setuju gue. Sama aku juga cinta. Sorry, keceplosan. Terus. Lagi serius. Lagi serius. Jadi kayak dan itu membuat dia jadi stop, nggak tahu mau balas apa, ya nggak sih? Bener. Coba kalau kalian digituin gitu kan, kayak balas apa lagi gitu kan? Itu akan lebih, dan guanya lega. Gue merasa bersalah nih. Dan guanya lega karena gue membicarakan sesungguhnya apa yang gue rasain kan. Betul. Gitu. Setuju gue. Tapi alhamdulillah kalau gue sih belum pernah sih mendapatkan hal yang seperti itu ya. Karena dan gue anaknya juga bukan yang dipendem. Jadi kalau emang gue nggak suka, gue sih bluntly ngomong. Jadi dan alhamdulillah nggak pernah ada yang gitu. Tapi itu pelajaran berharga, Con. Dan ini juga mungkin kalau emang ada cotos-cotos di luar sana yang merasa ada yang body shaming sama dirinya, mungkin bisa melakukan praktek iMessage. Di mana lo itu membalikan keadaan. Ini tuh kayak counter attack-nya di bola, Con. Benar. Ketika diserang, jangan tahan. Counter attack. Strateginya bagus. iMessage. Wah. Ini. Dan satu lagi, lo nggak bisa ngontrol dia akan ngomong apa sama lo, tapi lo bisa kontrol tentang reaksi lo ke dia. Jadi itu pilihan lo sebenarnya. Lo nggak bisa minta dia untuk berhenti ngatain lo, nggak bisa gitu. Tapi lo kontrol aja diri lo gitu. Lo pilih aja respon-respon yang menurut lo akurat. Betul. Wah, ini ilmu bagus banget, Cak. Nggak percuma kita jadiin high quality jomblo. Jomblo HD, high definition. HD 2. Nah, ini pesan juga buat cotos-cotos luar sana. Jika ada yang ngebully, body shaming, apapun itu, lo jangan dengerin lah. Kalau bisa lo coba untuk cuek atau bisa melakukan iMessage tadi, mempertanyakan, ngebuat dia menjadi lebih nggak enak ketika ngomong itu. Wah, cakep. Iya, gue tahu dia cakep. Bukan ilmunya. Oh, ilmunya. Iya, sorry. Aduh, susah ini sama fokusnya. Bukan. Gitu, Putri. Apa? Udah ngobrol bareng kita. Ya, ini menjadi, jujur kalau buat gue ini ilmu. Dan mungkin juga menjadi reflect buat gue sendiri juga. Mungkin kadang-kadang gue suka berlebihan untuk ngomong sama orang. Hati-hati ya, Cot. Tapi kan lu mah udah biasa. Iya, kalau gue udah jadi biasa. Ilmu baru juga buat gue pribadi. Iya. Thank you banget, Put. Dan sukses juga buat Putri. Buat semua usahanya, buat si Kak Bidon, buat tahun ajaran barunya. Jangan pernah terus semangat mengajar anak TK. Persisten. Oh, salah. Persisten. Kayak precision aja. Jangan lupa. Apa? Di follow. Oh iya. Di subscribe, ditonton video kita. Jangan lupa di Instagram kita, @pocot_ria. YouTube kita di Pocotria, di Spotify Pocotria. Nah, gitu, Putri, thank you ya. Terima kasih obrolannya. Putri, thank you. Thank you, Putri. Sama-sama. Bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye. Stay safe. Stay healthy. Bye.